Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Mas Rian. Candramawa, sang penjaga gerbang gaib Gunung Sindoro. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, terlindungi, dan selalu dimudahkan urusannya, serta selalu dalam keadaan keberlimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau yakin akan mendaki sendirian, Mas? Cuaca agak kurang bersahabat dan kabutnya tebal sekali di atas. Tenang saja, Pak. Ini bukan kali pertama saya ke Sindoro. Sudah seperti rumah kedua kok. Semua perbekalan sudah lengkap. Jalur juga sudah hafal di luar kepala. Pemuda bernama Joko itu tersenyum meyakinkan ke arah Pak RT desa terakhir yang bertugas di pos perizinan. Suara mereka bergetar pelan di tengah dinginnya udara pagi yang menusuk tulang. Ditambah suara gerimis halus yang baru saja berhenti. Aroma tanah basah dan lumut langsung menyambut paru-parunya. Joko memang bukan pendaki amatir. Ia adalah seorang hiker sejati, seorang fotografer alam lepas yang lebih suka keheningan gunung sebagai teman perjalanan. Gunung Sindoro dengan puncaknya yang gagah telah ia taklukkan setidaknya 5 kali. Ia tahu setiap tikungan, setiap pos peristirahatan, bahkan tempat terbaik untuk mengambil bidikan sunrise yang dramatis. Pagi itu, targetnya adalah mencapai pos 3 sebelum tengah hari, mendirikan tenda, dan melanjutkan perjalanan ke puncak keesokan harinya untuk mengabadikan momen matahari terbit dari atas awan. Setelah menyelesaikan administrasi, Joko mengencangkan tali ransel yang terasa berat di punggungnya. Ia melangkah melewati gerbang kayu sederhana, memasuki hutan pinus yang sunyi. Jam menunjukkan pukul 6.30. Langkah kaki Joko terasa mantap di atas tanah yang becek. Udara semakin dingin dan pepohonan di sekelilingnya semakin rapat, membentuk kanopi hijau yang menahan cahaya matahari. Suara nafasnya sendiri dan gesekan ranting kering yang diinjak menjadi satu-satunya soundtrack perjalanan. Hampir 2 jam berlalu, ia sudah melewati pos 1 dan terus menanjak menuju pos 2. Jalur yang dilaluinya seharusnya sudah sangat ia kenali. Sebuah trek bebatuan yang landai dengan jurang dangkal di sisi kiri. Namun, hari itu terasa ada yang berbeda. Ia merasa pohon-pohon di sisi kanan jalan tampak lebih besar dan lebih tua dari yang ia ingat. Lumut yang menempel di batangnya juga jauh lebih tebal, seolah ia telah berbelok ke jalur yang jarang digunakan. Padahal, ia yakin 100% tidak ada persimpangan yang ia lewati. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya menggelengkan kepala. Ia melanjutkan pendakian. Medan semakin menantang. Di salah satu tanjakan curam yang mengharuskannya menggunakan kuda tangan untuk berpegangan pada akar-akar pohon yang mencuat. Pandangannya tertuju pada suatu benda yang menyala di balik tumpukan tanah. Bukan sembarang batu. Di antara tanah merah dan bebatuan abu-abu gelap khas gunung berapi, tergeletak sebuah batu dengan warna yang luar biasa. Itu adalah biru tua yang pekat, hampir seperti warna tinta yang dicampur malam. Namun permukaannya memancarkan cahaya lembut, seolah menyimpan bara api di dalamnya. Joko berhenti, terpesona. Ia menjatuhkan tongkat pendakiannya dan berlutut. Batu itu tidak terlalu besar, seukuran kepalan tangan anak kecil. Bentuknya tidak beraturan, namun halus, seperti telah diasah air sungai selama ribuan tahun. Padahal mereka berada di lereng gunung. Ia mengulurkan tangan. Saat kulitnya bersentuhan dengan permukaan batu biru itu, ada rasa dingin yang menusuk menjalar. Tetapi bukan dingin yang menyakitkan, melainkan dingin yang memabukkan. Cantik sekali, bisik Joko. Nafasnya tertahan. Sebagai seorang fotografer dan pecinta alam, ia telah melihat banyak keindahan.
Tetapi belum pernah melihat batu dengan warna seintens dan seaneh ini. Itu tampak tidak wajar, seolah ia terbuat dari substansi mineral yang tidak ada di bumi. Hatinya berdebat. Aturan tak tertulis pendaki adalah tidak mengambil apapun kecuali gambar dan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak. Namun daya pikat batu biru itu terlalu kuat. Rasanya seperti ada bisikan pelan di telinganya, mendorongnya untuk menyimpan benda itu. Ambillah, simpanlah, ini milikmu. Ia memungutnya, menyimpannya di kantong jaket yang paling aman. Batu itu terasa berat di dalam saku, tetapi sensasi dingin dan energi aneh yang memancar darinya membuat Joko mengabaikan suara hati kecil yang berteriak khawatir. Dengan batu biru itu di saku, Joko kembali berdiri dan melanjutkan pendakian. Perubahan mulai terasa hampir seketika. 5 menit setelah ia menyimpan batu itu, kabut yang tadinya hanya tipis dan menyelimuti puncak tiba-tiba turun dengan cepat, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Dalam hitungan detik, jarak pandangannya berkurang drastis menjadi hanya beberapa meter. Aneh, pikir Joko. Tidak ada angin, tapi kabutnya langsung menyergap. Ia mengeluarkan kompas dan peta yang sudah usang namun terawat. Ia yakin masih berada di jalur menuju pos 2. Seharusnya jalur ini akan segera berbelok tajam ke kanan, melewati sebuah batu besar yang sering dijadikan tempat istirahat pendaki. Namun, ia terus berjalan lurus. Jalannya terus menanjak, semakin menanjak, dan tidak ada tanda-tanda batu besar itu. Ia berjalan lebih cepat, merasa gelisah. Langkah kakinya mulai terasa berat. Jantungnya berdebar, bukan karena kelelahan mendaki, melainkan karena ketidaknyamanan yang mendalam. Di mana batu itu? Gumamnya, mencoba mengingat detail terakhir. Ia mengeluarkan peta lagi, mencoba menyamakannya dengan bentuk pohon-pohon di sekelilingnya. Mustahil, hutan ini tiba-tiba terasa asing. Pohon-pohonnya tumbuh terlalu rapat. Jalurnya terasa lebih sempit dan lebih banyak semak berduri. Ini bukan jalur utama Sindoro yang ia kenal. Joko berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia menutup mata, tarik nafas, buang. Jangan panik, kau pasti salah belok. Tapi dia tidak pernah salah belok. Di jalur utama tidak ada persimpangan yang signifikan. Ia mencoba kembali ke bawah, menelusuri kembali jejak kakinya di lumpur. Baru berjalan sekitar 10 langkah, ia terhenti. Jejak kakinya telah hilang. Bukan hanya tersapu, tapi benar-benar tidak ada di sana. Tanah yang ia yakini baru ia injak beberapa detik yang lalu, kini tampak mulus, ditutupi lapisan tipis dedaunan kering yang lembab, seolah tidak ada satupun makhluk yang melewatinya. Keringat dingin mulai membasahi punggung Joko. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Perasaan itu semakin intens saat ia mendengar sesuatu. Kring, kring. Suara itu sangat pelan, namun jelas. Bunyi lonceng kecil, seperti lonceng yang tergantung di leher kambing. Joko menoleh ke segala arah. Di gunung, lonceng sering dipasang di sapi atau kambing ternak yang dilepas liarkan. Tetapi suara itu terasa terlalu dekat dan tenang. Tidak ada embikan, tidak ada derap langkah, hanya bunyi kring-kring yang seolah mengikutinya dari balik kabut. Ia merogoh kantong jaketnya, menggenggam erat batu biru itu. Sensasi dinginnya sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Tidak, ini tidak masuk akal. Ini hanya kabut dan kelelahan. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan berpegangan pada kompasnya. Ia terus bergerak ke arah utara, arah yang benar menuju puncak, apapun medannya. Setelah berjalan sekitar 15 menit, bunyi lonceng itu mereda, digantikan oleh suara lain yang jauh lebih mengerikan, suara tawa. Tawa itu adalah tawa perempuan, lembut, serak,
dan terdengar seolah hanya beberapa inci dari telinga kirinya. Tawa itu tidak mengecek, tetapi lebih seperti tergelak-geli melihat penderitaan seseorang. Joko refleks melompat, menjauh dari tempatnya berdiri. Ia memutar tubuhnya secepat kilat. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut putih tebal dan batang-batang pohon yang menjulang. Jantung Joko berpacu kencang. Ia tahu secara naluriah bahwa ia tidak sendirian lagi. Keheningan hutan yang ia cintai telah dirusak oleh kehadiran sesuatu yang jahat. Ia mempercepat langkahnya, berubah dari pendakian yang santai menjadi pelarian panik. Ia tidak peduli lagi dengan peta atau kompas. Yang ia pedulikan hanyalah keluar dari area terkutuk ini. Ia berlari menaiki tanjakan curam. Kakinya tergelincir di lumpur. Ia terjatuh. Ranselnya membentur tanah, menyebabkan sakit di tulang rusuknya. Parahnya, saat ia terjatuh, batu biru di kantongnya terlempar keluar dan menggelinding beberapa meter menjauh, menghilang di balik akar pohon yang berliku-liku. Joko tidak peduli pada rasa sakitnya. Ia merangkak, panik mencari benda itu. Anehnya, meskipun ia baru saja mengalami halusinasi pendengaran yang mengerikan, kehilangan batu itu membuatnya lebih takut daripada ancaman yang tak terlihat. Ia merasa butuh batu itu. Ia menemukan batu itu tersangkut di antara dua akar besar. Saat ia menyentuhnya, sensasi dingin yang akrab kembali. Ia mencengkeramnya erat-erat, kembali memasukkannya ke dalam saku, seolah itu adalah satu-satunya jimat keselamatan. Saat ia mendongak, ia menyadari ia telah sampai di sebuah tempat yang aneh. Tempat itu adalah lapangan terbuka kecil di tengah hutan yang sangat lebat. Tanah di sana ditutupi lumut hijau tebal yang lembut dan tidak ada satupun daun kering yang jatuh. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon yang sangat besar. Batangnya setidaknya seukuran 2 mobil. Dan di bawah pohon raksasa itu ada sesuatu. Joko harus memicingkan mata karena kabut mulai menipis sedikit di tempat ini, seolah disedot oleh pepohonan. Yang ia lihat adalah sebuah sesaji. Tampah berisi bunga 7 rupa, nasi kuning dengan lauk sederhana, dan sebuah tempat pembakaran dupa yang asapnya membumbung tipis, membentuk spiral kecil. Di samping sesaji itu tergeletak sebuah selendang. Selendang sutra dengan warna hijau tua dan motif emas yang rumit, terawat dengan sangat baik, seolah baru saja ditinggalkan di sana. Joko mundur perlahan. Ketakutan yang ia rasakan kini bercampur dengan rasa hormat yang mencekam. Ia tahu ia telah melanggar batas, memasuki wilayah yang dijaga ketat oleh penghuni gunung. Saat ia berbalik untuk melarikan diri, suara langkah kaki terdengar dari balik pohon raksasa. Krak, krak. Suara itu berat, tenang, dan mengarah langsung padanya. Joko membeku. Ia tidak berani bergerak. Ia tahu secara pasti bahwa yang akan muncul dari balik pohon itu bukanlah pendaki lain. Perlahan, melalui kabut tipis dan bayangan pohon raksasa, sosok itu muncul. Ia adalah wanita. Seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik, namun kecantikannya terasa mematikan. Kulitnya putih pucat seperti pualam. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan bunga melati yang segar. Dan matanya hitam legam seperti lubang tanpa dasar. Wanita itu mengenakan pakaian adat Jawa yang mewah dan kuno. Kain jarik batik berwarna coklat tua dan keemasan membalut tubuhnya, dan ia mengenakan kemben beludru hijau lumut yang serasi dengan selendang yang tergeletak di tanah. Penampilannya layaknya putri keraton atau dewa-dewi Jawa kuno. Ia berjalan ke arah Joko. Langkahnya tidak bersuara di atas lumut tebal. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Joko mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya seolah terpaku ke tanah,
tidak mampu lari. Wanita itu berhenti tepat di hadapan Joko. Bau melati dan kemenyan langsung menyengat, membuat Joko pusing. "Kau datang juga, nak?" Suara wanita itu lembut, namun bergaung di kepala Joko. "Aku sudah menunggu." Joko hanya bisa terengah-engah. Ia mencoba mundur, tetapi punggungnya sudah menyentuh batang pohon. Mata hitam legam wanita itu turun, menatap saku jaket Joko. Ia tidak perlu menyentuh atau berbicara. Joko tahu, wanita itu tahu tentang batu biru yang ia curi. "Batu itu," bisik wanita itu. Suaranya kini terdengar marah, tetapi tetap lembut. "Batu itu bukan milikmu. Itu adalah mata batinku, kunci gerbangku, dan kau lancang mengambilnya." Tangan wanita itu terangkat. Kukunya panjang, runcing, dan berwarna merah darah. Ia tidak menyentuh Joko, tetapi energi yang dipancarkan dari tangannya begitu kuat hingga terasa seperti sambaran petir. "Kau telah mengambil apa yang bukan hakmu," lanjutnya. "Maka aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Tiba-tiba rasa sakit luar biasa menyentak dada Joko. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya, menariknya keluar dari tubuh. Joko menjadi tertahan, pandangannya kabur. Ia melihat wanita itu tersenyum puas. "Sukmamu akan tinggal bersamaku di sini, di bawah Sindoro, sebagai ganti batuku." Dalam kilatan terakhir kesadaran, Joko melihat wanita itu mengulurkan tangan ke dadanya, dan ia merasakan dirinya terlepas dari raganya. Ia melihat tubuhnya sendiri ambruk ke tanah lumut, tak bergerak. Lalu semua menjadi gelap. Joko, atau lebih tepatnya raga Joko yang tak berjiwa, terbaring di tengah lapangan lumut itu selama beberapa jam. Kabut perlahan mencair dan matahari mulai menembus pepohonan. Sekitar pukul 14.00, tim relawan dan SAR, Search and Rescue, yang dari lokal, yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar pos 2, menemukan keganjilan. Mereka melihat jejak kaki yang hilang tiba-tiba dan sesaji aneh. Mengikuti naluri yang terlatih, mereka menjelajahi area sekitarnya dan menemukan tubuh Joko. Tubuh Joko terbaring kaku, dingin, dan pucat. Tidak ada luka fisik yang terlihat. Tidak ada bekas gigitan atau jatuh. Nafasnya sangat tipis dan denyut nadinya hampir tak terdeteksi. "Cepat, telepon base camp. Siapkan tanduk," perintah salah satu anggota SAR. Mereka segera membungkus Joko dengan selimut termal dan mulai menurunkannya. Penemuan ini segera menimbulkan kegaduhan di base camp terdekat. Ini adalah kasus yang aneh. Pendaki berpengalaman yang tiba-tiba kolaps di jalur yang relatif mudah. Ketika tandu berisi tubuh Joko tiba di base camp, kerumunan kecil segera terbentuk. Tim medis base camp segera melakukan pertolongan pertama, tetapi hasilnya nihil. Joko stabil, tetapi tidak bereaksi sama sekali seperti koma. Tetapi dokter base camp merasa ada sesuatu yang lebih dalam dan mengkhawatirkan. Matanya terbuka, tapi kosong, kata seorang relawan medis base camp dengan cemas. Seperti tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Di tengah kerumunan dan kegaduhan itu, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan proses pendataan check-out-nya dari gunung melangkah mendekat. Ia mengenakan jaket windbreaker lusuh, wajahnya penuh debu, tetapi matanya tajam dan waspada. Namanya Rian. Rian adalah seorang pendaki yang jarang bicara, tetapi memiliki reputasi aneh di kalangan pendaki lama. Ia dikenal memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap hal-hal gaib, sebuah bakat yang ia rahasiakan. Rian memotong kerumunan, dan saat pandangannya jatuh pada wajah pucat Joko yang terbaring di atas tikar darurat, seketika ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin fisik, melainkan dingin spiritual yang mencekam. Ia melihat ke mata Joko yang terbuka. Rian tidak melihat kekosongan. Rian melihat kekacauan.
ia melihat kilasan bayangan kabut, lumut hijau, dan sepasang mata hitam legam yang dipenuhi keagungan. Jiwa pemuda ini telah pergi. Rian segera tahu, ini bukan serangan jantung, bukan hipotermia, dan bukan juga keracunan. Ini adalah perampasan sukma. Matanya teralih ke satu jaket Joko yang terbuka sedikit. Di sana, sebagian kecil dari sudut, benda biru tua mencuat. Batu biru itu. Rian merasakan gelombang energi yang besar dari batu itu. Energi yang kuno, feminim, dan berbahaya. Energi seorang penjaga. Ia tahu waktu sangat mendesak. Sukma yang terlepas terlalu lama akan sulit kembali. Rian berbalik menghadap kepala tim rescue, seorang pria parubaya bernama Pak Budi. "Pak Budi, tolong dengarkan saya," kata Rian. Suaranya tenang tetapi mendesak. "Saya tahu apa yang terjadi pada pemuda ini. Dia dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang kita duga." Pak Budi yang sedang sibuk memberikan instruksi medis menoleh dengan alis berkerut. "Maksudmu, Dek, dia harus segera dibawa turun ke rumah sakit?" "Rumah sakit tidak akan bisa menolongnya," kata Rian tegas menunjuk ke arah Joko. "Dia tidak sakit secara fisik. Sukmanya telah diambil oleh penunggu gunung ini." Pak Budi dan beberapa relawan medis saling pandang. Jelas terlihat skeptis dan bingung. "Ini masalah spiritual, Pak. Dia mengambil sesuatu yang seharusnya tidak diambil." Rian menjelaskannya cepat. "Saya bisa merasakannya, dan saya rasa saya bisa mencoba membawanya kembali. Saya punya kemampuan untuk itu." Rian mencondongkan tubuh sedikit. "Tolong berikan saya waktu. Izinkan saya memberi pertolongan spiritual di sini. Sekarang juga. Jika kita terlambat membawanya turun, jiwanya mungkin akan hilang selamanya." Tatapan mata Rian begitu intens dan yakin, sehingga keraguan di wajah Pak Budi mulai terkikis, digantikan oleh keprihatinan yang mendalam. Pak Budi menatap tubuh Joko yang tak berdaya, lalu kembali ke mata tajam Rian. Mengingat kasus ini sangat aneh dan pertolongan medis konvensional tampaknya tidak efektif, ia mengambil nafas berat. "Baiklah, Nak Rian," kata Pak Budi, mengangguk perlahan. "Kami akan memberi ruang untukmu, tapi cepat. Jika tidak ada perubahan dalam 1 jam, kami akan tetap membawanya turun. Apa yang harus kau lakukan?" Rian mengangguk. Ia sudah mendapat izin yang ia butuhkan. Ia mendekati tubuh Joko, dan kemudian matanya tertuju pada batu biru di saku jaket Joko. Ia tahu, langkah pertamanya adalah mengurus sumber masalah itu. Rian berlutut di sebelah tubuh Joko yang terbaring kaku. Di tengah kerumunan yang menyaksikan dengan nafas tertahan, ia menarik nafas dalam-dalam. Energi di base camp ini terasa tegang dan penuh keputusasaan. Tetapi Rian harus menciptakan gelembung ketenangan di sekelilingnya. Langkah pertama, ia harus menetralisir sumber masalah. Rian perlahan merogoh saku jaket Joko. Jari-jarinya langsung menyentuh permukaan yang dingin, halus, dan memancarkan vibrasi kuat. Batu biru itu. Saat Rian menariknya keluar, batu itu tampak lebih gelap dan memancarkan cahaya biru yang redup, seolah energinya baru saja digunakan untuk tujuan yang mengerikan. "Ini yang memanggilnya," gumam Rian pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia memegang batu itu di telapak tangannya. Fokus. Seketika, pandangan mata Rian berubah. Keramaian base camp, wajah-wajah relawan, dan suara cemas Pak Budi, semuanya memudar. Ia memasuki mode konsentrasi penuh. Rian mengeluarkan botol air kecil dari ranselnya yang tersisa, sedikit air zam-zam yang selalu ia bawa. Ia memercikkan air itu ke batu biru. Shhh. Uap tipis dan dingin keluar dari batu itu, dan sensasi dingin yang memabukkan yang dirasakan Joko kini menghantam Rian.
Rasa dingin itu disusul dengan bisikan marah yang melintas cepat di telinganya seperti desisan ular. "Kembalikan, itu milikku." Rian mengabaikannya. Ia tahu energi protektif dari air suci itu akan sementara waktu menahan daya pikat batu itu. Ia meletakkan batu itu di atas tanah di samping kepala Joko, memastikan benda terkutuk itu berada dalam jangkauannya. Kemudian Rian menutup matanya. Ia menyilangkan kedua kakinya dan menelungkupkan kedua tangan di atas lutut, mulai menarik energi dari pusatnya. Saat Rian menutup mata, Aruna muncul. Aruna adalah jin pendamping Rian, seorang entitas yang terikat dengannya melalui perjanjian kuno leluhurnya. Ia tampak seperti seorang wanita muda yang anggun, berpakaian putih bersih yang menjuntai. Wajahnya cantik dengan mata yang bersinar lembut seperti kunang-kunang di tengah hutan. Ia berdiri persis di belakang Rian. Wujudnya hanya bisa dilihat oleh Rian atau orang yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. "Kau melihatnya, Aruna?" bisik Rian tanpa membuka mata. Suaranya terdengar berat dan dalam. Aruna mengangguk, gerakan kepalanya lembut. "Aku melihatnya, Yan. Sukma pemuda itu terikat kuat ke wilayah Ratu Penunggu di bawah pohon besar yang dipenuhi sesaji. Tali ikatan itu sudah mulai menipis. Dia tidak punya banyak waktu." "Siapa penjaganya?" tanya Rian. "Dia adalah Darasindara, penjaga pusaka dan kunci mata air kuno di gunung ini. Sebuah entitas yang sangat tua bersemayam di batu itu. Kekuatannya besar dan dia marah karena batu itu dicuri," jelas Aruna. "Kau harus memohon dengan hormat, Yan. Perundingan adalah satu-satunya jalan. Jika kau mencoba merebutnya, kita akan binasa." Rian menghela nafas. Perundingan dengan entitas sekelas penjaga gunung bukanlah perkara mudah. Bahkan dengan perlindungan Aruna, mereka berbicara dalam bahasa batin tanpa mengganggu ketenangan base camp. "Baiklah, kita akan masuk ke sana. Jaga ragaku, Aruna, dan bersiaplah untuk menahan amukan energi di sana," perintah Rian. Aruna membungkuk hormat. "Akan aku laksanakan, Denmas, menjaga tubuhmu." Rian membuka matanya. Ia meraih batu biru itu lagi. Kali ini, ia memegangnya dengan tujuan yang berbeda, menjadikannya pintu gerbang menuju alam spiritual. "Aku akan mencoba memanggilnya. Semua di sini, mohon mundur sedikit dan jangan membuat suara gaduh. Biarkan aku yang berbicara," pinta Rian kepada Pak Budi dan tim SAR. Mereka mengangguk serempak. Rasa penasaran, cemas, dan takut bercampur aduk di wajah mereka. Basecamp menjadi hening. Rian memejamkan mata sekali lagi. Ia mulai melantunkan sebuah mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya terdengar seperti gumaman rendah, tetapi kata-katanya penuh daya dan getaran. Saat mantra itu mencapai puncaknya, basecamp yang cerah tiba-tiba terasa gelap, dingin, dan sunyi. Dalam sekejap, Rian merasa dirinya terlempar dari basecamp yang hangat ke dalam suasana yang dingin, gelap, dan mistis. Ia berdiri di tempat yang familiar. Lapangan lumut hijau di bawah pohon raksasa. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan sesaji yang ditinggalkan Joko masih ada di sana. Kini asap dupa mengepul lebih tebal, membentuk bayangan menakutkan di balik kabut. Di tengah lapangan, duduk dengan anggun di atas akar pohon, adalah sosok yang telah mengambil Sukma Joko, Darasindara, sang putri penunggu. Dia masih mengenakan pakaian kebesaran Jawanya, menatap Rian dengan mata hitam legam yang dingin dan menusuk. Di sampingnya, terikat pada sebuah akar, adalah Sukma Joko. Sukma Joko tampak seperti bayangan buram, meringkuk dan ketakutan. Ia terlihat persis seperti tubuhnya yang terbaring, tetapi terbuat dari cahaya redup.
Keberadaannya berkedip-kedip lemah, hampir mati. "Kau berani datang ke sini?" Suara Dara Sindara bergaung, tidak hanya di telinga Rian, tetapi di seluruh hutan gaib itu. "Seorang manusia lancang lainnya, apakah kau datang untuk mengambil pusakaku lagi?" Rian membungkuk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat tertinggi. Di alam spiritual, etika adalah segalanya. "Ampun Ratu Agung, hamba datang bukan untuk mencuri atau merebut," kata Rian dengan suara yang tenang dan berwibawa, meski ada getaran ketakutan dalam dirinya. "Hamba datang untuk memohon, untuk merundingkan kesalahan yang diperbuat oleh anak muda ini." Dara Sindara tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum es. "Memohon kesalahan? Apakah keindahan permata itu membenarkan tindakan pencurian? Batu itu adalah mata air kehidupanku, kunciku untuk melihat dunia. Dia mengambilnya, maka aku mengambil apa yang paling berharga darinya." Rian melangkah maju selangkah, menuju ke arah Sukma Joko yang gemetar. "Hamba mengerti kemarahan Ratu. Kami telah mengembalikan pusaka Ratu," kata Rian. Ia mengangkat tangan kirinya. Di antara jemarinya terlihat bayangan batu biru itu bersinar redup. "Batu ini sudah kembali ke pangkuan hamba. Joko telah membayar dengan harga yang sangat mahal." "Belum cukup," jawab Dara Sindara dingin. "Hukum alam kami menuntut keseimbangan yang setara." Dia mengganggu ketenangan selama berabad-abad hanya demi keserakahan sesaat. "Aku membutuhkan jiwa itu abadi di sini, melayaniku sebagai penjaga sesajiku. Tubuhnya akan menjadi peringatan bagi pendaki serakah lainnya." Tiba-tiba energi Dara Sindara membesar. Udara terasa berat dan Rian merasa sulit bernafas. Di belakang Rian, wujud Aruna menjadi lebih jelas. Cahaya lembut dari Aruna memancar, menciptakan perisai halus di sekeliling Rian, menahan tekanan energi Dara Sindara. "Tenanglah Ratu," suara Aruna terdengar. Suaranya merdu, seolah nyanyian syahdu. "Tuanku datang dengan hati bersih. Kami menawarkan ganti rugi yang setimpal, yang tidak akan merusak hukum Ratu. Mengambil sukma pemuda ini secara paksa hanya akan mengundang ketidakseimbangan yang lebih besar ke wilayah Ratu. Bukankah Ratu ingin kedamaian abadi?" Dara Sindara menoleh ke arah Aruna. Matanya yang hitam memancarkan kilatan tajam. "Jin pendamping, berani-beraninya kau mencampuri urusan ini?" desis Dara Sindara. "Hamba hanya ingin mengingatkan Ratu pada janji damai yang telah lama terjalin antar entitas di tanah Jawa," balas Aruna. Suaranya tetap tenang. "Hamba menawarkan penukaran. Ratu mendapatkan kembali pusaka Ratu, dan Ratu mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sukma manusia yang rapuh ini." Dara Sindara diam, menimbang-nimbang. Matanya kembali terfokus pada Rian. "Apa yang kau tawarkan, manusia? Apa yang setara dengan kunci duniaku?" Rian mengambil nafas dalam-dalam. "Hamba menawarkan perjanjian. Kami akan mengikat sumpah bahwa kami akan menjadi penjaga spiritual bagi gerbang Ratu di dunia nyata. Kami akan memastikan tidak ada lagi manusia yang mengganggu ketenangan Ratu atau mencuri pusaka itu. Sebagai kompensasi atas waktu Ratu yang terbuang dan energi yang Ratu keluarkan, kami akan menawarkan emas dan persembahan yang Ratu butuhkan, bukan dari kami, melainkan dari Joko sendiri." Rian menjelaskan, "Jika Ratu melepaskan sukmanya, Joko akan bangun. Dia akan kembali ke sini, mempersembahkan sesaji terindah dan terbaik yang bisa ia dapatkan, dan Ratu akan memiliki pelayan setia yang diikat oleh rasa takut dan hutang budi, bukan paksaan." Dara Sindara menyipitkan mata. "Pelayan?
Aku tidak butuh pelayan di dunia manusia. Ratu butuh penjaga yang sadar dan takut, Rian membalas. Joko tidak akan pernah berani kembali tanpa izin, dan dia akan menjadi pengawas terbaik di base camp. Jika Ratu mengambil nyawanya, Ratu hanya akan mendapatkan kasus kematian misterius dan memancing kedatangan orang-orang yang hanya akan mengganggu Ratu. Darasindara terdiam. Perundingan Rian cerdas. Ia menggunakan rasa takut dan konsekuensi logis di dunia manusia sebagai alat tawar. Akhirnya, Darasindara tersenyum, senyum yang mengerikan. Baiklah, aku terima tawaranmu, manusia berani, katanya. Suaranya kini melunak, tetapi aura menakutkannya tidak hilang. Aku akan melepaskan sukmanya, tapi dengarkan baik-baik. Perjanjian ini mengikat darah. Jika pemuda ini ingkar janji, atau jika kau manusia gagal mengawasinya, aku tidak hanya akan mengambil sukmanya, tetapi juga sukma orang-orang yang dekat dengannya, termasuk sukma milikmu. Ancaman itu terasa nyata. Rian mengangguk tegas. Hamba mengerti dan hamba terima segala konsekuensinya. Darasindara mengulurkan tangan ke arah sukma Joko yang pucat. Ia tidak menyentuhnya, tetapi memancarkan energi. Sukma Joko yang meringkuk itu tiba-tiba ditarik kuat oleh energi tak kasat mata melayang di udara. Kembalilah ke ragamu, nak, dan jangan pernah kembali tanpa izin, perintah Darasindara. Sukma Joko melesat cepat ke arah Rian, melewati tubuh Rian dan menghilang. Saat sukma itu kembali, Rian merasakan dorongan energi yang kuat, seolah ada pintu yang terbuka tiba-tiba. Sekali lagi, Rian merasakan dirinya tersentak, terlempar kembali ke base camp. Ia membuka matanya. Base camp kembali terang dan suara-suara kecemasan kembali terdengar. Ia masih duduk bersila di samping tubuh Joko. Bagaimana, nak Rian? Apa yang terjadi? Tanya Pak Budi cemas. Matanya memandang Rian dengan campuran ketakutan dan harapan. Rian hanya menarik nafas panjang. Ia mengusap keringat dingin di dahinya. Sudah selesai, Pak. Kita lihat hasilnya sekarang. Saat Rian berkata demikian, tubuh Joko yang tadinya kaku tiba-tiba tersentak hebat. Joko terbatuk-batuk, mengeluarkan sisa-sisa nafas yang tertahan. Matanya yang tadinya kosong kini berputar-putar liar, penuh ketakutan dan kebingungan. Air, beri dia air, seru Pak Budi, dan salah satu relawan segera menyodorkan air minum. Joko dengan panik meraihnya, meminumnya hingga tandas. Ia kemudian terengah-engah melihat sekeliling base camp yang ramai. Aku di mana? Tanyanya dengan suara serak. Suaranya dipenuhi rasa ngeri yang mendalam. Matanya yang berputar-putar akhirnya berhenti, tertuju pada Rian yang masih duduk di sebelahnya. Wanita itu, dia mengambilku, bisik Joko. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia mengingat semuanya, kabut, tawa, batu biru, dan mata hitam pekat Darasindara. Rian mencondongkan tubuh. Suaranya rendah dan serius. Dengarkan aku baik-baik, Joko. Kau selamat, tapi kau berhutang nyawa, dan sekarang kau harus berpegang teguh pada perjanjian. Joko menatap Rian, tidak mengerti apa yang dibicarakan pria asing ini, tetapi melihat keseriusan dan ketenangan di mata Rian. Rian lalu mengambil batu biru itu dari tanah. Ia menatapnya dan dengan gerakan cepat, ia membungkus batu itu dengan kain putih yang ia keluarkan dari sakunya. Ini, kata Rian, meletakkan bungkusan batu itu di tangan Pak Budi. Tolong simpan ini dengan aman di base camp. Jaga dia. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya, kecuali aku. Joko memegang erat tangan Rian. Apa yang harus kulakukan? Siapa kau? Rian berdiri. Namaku Rian, dan kau harus kembali ke tempat itu, Joko. Kau tahu di mana itu? Kau harus kembali ke sana dan membayar hutangmu segera. Jika kau gagal, tidak hanya kau yang akan menanggung akibatnya. Joko menatap Rian.
lalu kembali melihat ke arah Gunung Sindoro yang puncaknya diselimuti kabut tebal di kejauhan. Rasa takutnya sudah bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Ia tahu petualangan solonya telah berakhir menjadi bencana spiritual yang mengikat. "Aku akan kembali," kata Joko. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. "Aku akan melakukan apapun yang dia minta." Rian mengangguk, puas dengan jawaban itu. "Bagus," kata Rian. Ia menoleh ke arah Pak Budi. "Pak, Joko sudah sadar. Dia harus istirahat total. Ini adalah masalah yang rumit, dan gunung ini tidak akan tenang sebelum perjanjian itu dipenuhi. Dia tidak boleh mendaki dulu." Pak Budi menatap Joko yang pucat dan gemetar. Ia tahu, meski secara medis Joko pulih, ada sesuatu yang sangat kelam telah terjadi. "Kami akan menjaganya, Nak Rian. Terima kasih banyak," kata Pak Budi. Suaranya penuh kelegaan dan keheranan. Rian hanya mengangguk kecil. Ia tahu cerita ini belum berakhir. Dara Sindara telah melepaskan sukmanya, tetapi dia telah menanam benih yang jauh lebih berbahaya. Perjanjian darah yang mengikat Joko dan kini juga Rian. Rian membalikan badan, berjalan perlahan menjauh dari kerumunan, kembali ke base camp untuk mengambil ranselnya. Aruna berdiri di sampingnya, hanya sebuah bayangan putih yang kini bisa dilihat oleh Rian. "Perundingan yang baik, Yan. Kau menyelamatkan nyawanya," bisik Aruna. "Iya," balas Rian dalam hati. "Tapi aku baru saja membuat kita terikat pada salah satu penjaga terkuat di Jawa Tengah. Kita harus memastikan Joko menepati janjinya, Aruna. Karena jika tidak, kita akan menjadi pengganti dirinya." Rian mengambil ranselnya. Ia tidak langsung turun gunung. Ia merasakan bahwa energinya terkuras, dan ia harus bermeditasi semalaman di base camp untuk memulihkan diri. Sementara itu, ia akan mengawasi Joko, memastikan pemuda itu benar-benar sadar akan bahaya yang sedang mengintai. Malam di base camp itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh ketegangan spiritual, menunggu entitas di atas sana untuk menguji ikatan perjanjian yang baru saja dibuat. Malam itu, base camp Gunung Sindoro diselimuti keheningan yang mencekam. Jauh berbeda dari suasana riang yang biasa menyertai para pendaki. Joko terbaring di dalam tenda darurat. Tubuhnya pulih, tetapi jiwanya tertekan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah pucat dan mata hitam legam Dara Sindara. Di luar, Rian duduk bermeditasi, menjadi jembatan spiritual antara dunia nyata dan alam gaib. Aruna berdiri sebagai penjaga tak terlihat, memastikan tidak ada entitas liar yang mencoba mengganggu atau memanfaatkan kerentanan Joko. Keesokan paginya, base camp dipenuhi aktivitas tim medis yang memastikan Joko benar-benar stabil. Namun, Rian tahu, stabilitas fisik tidak berarti apa-apa jika perjanjian belum terpenuhi. "Aku harus kembali, Rian," kata Joko. Wajahnya lelah, tetapi matanya memancarkan tekad yang dingin. "Kapan aku bisa kembali ke sana?" Rian menatapnya lekat-lekat. "Kau tidak akan kembali ke sana sekarang. Kau harus mempersiapkan diri." Dara Sindara tidak menerima persembahan sembarangan. Kau harus membawa sesaji terindah, terbersih, dan tulus. Dan kau harus membawa alasan kuat, bukan hanya janji kosong. Joko mengangguk. Ia mengerti bahwa ini adalah masalah hidup dan mati, bukan hanya sekedar memberikan bunga dan kemenyan. Selama 2 minggu berikutnya, Joko kembali ke kotanya. Ia tidak mendaki gunung lain, tidak bekerja. Ia hanya fokus pada persiapan persembahan. Ia menghabiskan tabungannya untuk mencari perhiasan emas terbaik dan kain sutra terindah. Ia bahkan berziarah ke beberapa makam leluhur untuk meminta restu dan bimbingan demi kelancaran perundingan terakhirnya. Sementara itu, Rian tetap di base camp.
Ia dan Aruna secara bergantian menjaga batu biru itu, yang kini tersimpan dalam peti kayu yang disegel dan diletakkan di ruang penyimpanan base camp. Rian tahu perjanjian itu membebaninya. Setiap malam, ia bisa merasakan energi darah Sindara mengawasinya, menguji integritasnya. Tekanan itu membuatnya sulit tidur dan bermeditasi. Ia harus melepaskan ikatan ini demi dirinya dan demi Aruna. Akhirnya Joko kembali. Ia membawa ransel yang tidak berisi peralatan mendaki, melainkan bungkusan-bungkusan berisi sesaji mewah. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia pasrah dan siap. "Aku sudah siap, Rian," kata Joko, menyerahkan sebuah kotak kayu kecil kepada Rian. Kotak itu berisi sebuah keris kecil yang diyakini memiliki tuah. "Ini untukmu, sebagai tanda terima kasih dan permohonan agar kau mau mendampingiku dalam perjalanan terakhir ini." Rian menerima keris itu. Ia tahu hadiah dari Joko adalah bagian dari persembahan, dan keris itu akan menjadi jimat yang kuat dalam menghadapi energi darah Sindara. "Kita tidak akan mendaki. Kita akan datang sebagai tamu, bukan penakluk," jelas Rian. "Kita hanya akan membawa sesaji, dan yang paling penting, kita akan membawa batu biru ini." Rian mengambil bungkusan batu biru itu dari peti. Saat ia memberikannya pada Joko, Joko refleks mundur. Aku takut menyentuhnya," bisik Joko. "Kau harus menyentuhnya. Kau yang mengambilnya, yang membawanya masuk, dan kau yang harus membawanya pulang," kata Rian tegas. "Kau harus menunjukkan bahwa kau sudah tidak berniat menguasainya, tetapi mengembalikannya dengan hormat." Dengan tangan gemetar, Joko menerima bungkusan itu. Sensasi dingin yang memabukkan itu kembali, tetapi kali ini Joko bisa mengendalikannya. Waktu yang dipilih Rian adalah tepat tengah malam. Mereka tidak menggunakan jalur pendakian biasa. Rian dan Joko didampingi oleh Pak Budi dan 2 anggota SAR yang memiliki kepekaan untuk memimpin mereka ke jalur spiritual yang lebih tersembunyi. Perjalanan itu sunyi. Mereka hanya membawa senter kecil, membiarkan bulan dan cahaya bintang menuntun mereka. Setelah 1 jam, mereka sampai di batas hutan lumut yang sudah dikenal Joko. Di sini, Pak Budi dan tim SAR berhenti. "Kami hanya bisa mengantar sampai sini, Nak Rian, Nak Joko," kata Pak Budi. Suaranya pelan. "Kami tunggu kalian di sini sampai fajar." Rian mengangguk. "Terima kasih, Pak, matur nuwun. Jaga pintu gerbang base camp." Rian dan Joko melanjutkan langkah, kali ini sendirian. Aruna dalam bentuk energi berjalan di depan mereka, membuka jalan. Saat mereka memasuki hutan yang lebih dalam, kabut tebal segera menyambut mereka. Suara-suara hutan menghilang, digantikan oleh keheningan total. Hanya menyisakan gemuruh jantung Joko yang memburu. Joko segera mengenali jalurnya. Lumut hijau tebal, akar-akar pohon yang berliku, dan akhirnya mereka tiba di lapangan terbuka di bawah pohon raksasa. Darah Sindara sudah menunggu. Dia duduk di atas akar pohon, di samping sesaji yang ditinggalkan Joko 2 minggu lalu, yang kini tampak layu dan kering. Penampilannya masih sama, anggun, kuno, dan memancarkan aura kekuatan yang menindas. Kali ini, Darah Sindara tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri 2 pengawal berbadan besar. Wujudnya seperti bayangan hitam yang kabur, memegang tombak kuno. Rian segera membimbing Joko untuk bersujud. "Hamba datang, Ratu Agung," kata Joko. Suaranya lebih mantap dari yang diharapkan Rian. "Hamba Joko datang untuk memenuhi janji, mengembalikan pusaka ratu dan memohon pengampunan." Joko berlutut. Ia membuka bungkusan kain dan dengan kedua tangan gemetar, ia mendorong batu biru itu perlahan di atas lumut hingga berhenti tepat di kaki Darah Sindara.
Saat batu itu kembali ke tempatnya, seluruh lapangan lumut itu bersinar dengan cahaya biru yang lembut. Cahaya itu memancar dari akar pohon, dari lumut, seolah seluruh hutan itu menyambut kembalinya pusaka. Wajah Darasindara yang tadinya dingin sedikit melunak. Ia menundukkan kepala melihat batu biru yang bersinar di bawah kakinya. "Akhirnya kau kembali, mata batinku," bisiknya. Ia mendongak menatap Joko. "Kau memenuhi bagian perjanjianmu. Pusakaku kembali. Kini tunjukkan padaku persembahan yang kau janjikan sebagai penebus dosa." Joko mengeluarkan semua bungkusan yang ia bawa. Ia meletakkan di depan Darasindara sepasang gelang emas murni, kain sutra berwarna ungu tua dengan sulaman benang emas, dan sebuah kotak berisi bunga sedap malam yang wanginya langsung menyebar, memecah bau kemenyan yang selama ini mendominasi. Darasindara mengamati sesaji itu. Dia tidak menyentuhnya, tetapi energinya menyelimuti semua benda itu, menguji kemurniannya. "Persembahan yang layak," katanya. Suaranya sedikit menghangat. "Kau telah membayar hutangmu, Joko. Aku bisa melepaskanmu. Kau bebas dari ikatan sukma." Joko merasa tubuhnya ringan. Beban spiritual yang menekannya selama 2 minggu terakhir tiba-tiba terangkat. "Terima kasih Ratu Agung," kata Joko bersujud. "Tapi ada satu hal lagi yang hamba mohon." Darasindara menyipitkan mata. "Permintaan apa lagi?" Joko menoleh ke arah Rian, lalu kembali menatap Darasindara. "Perjanjian yang Ratu buat telah mengikat hamba dan Rian," kata Joko. Suaranya penuh ketulusan. "Rian tidak bersalah. Dia hanya berusaha menyelamatkan hamba yang serakah. Hamba tidak ingin dia menanggung konsekuensi perjanjian ini. Hamba memohon, lepaskan ikatan perjanjian dengan Rian." Rian yang tadinya hanya berdiri mengawasi, tersentak. Ia tidak menyangka Joko akan menggunakan kesempatan ini untuk memohon kebebasannya. Darasindara tertawa. Bukan tawa mengejek seperti pertama kali, melainkan tawa yang kuat, hampir mengagumkan. "Kau berani meminta kebebasan orang lain, padahal kau baru saja mendapatkan kebebasanmu sendiri. Manusia yang unik," katanya. "Mengapa aku harus melepaskan manusia yang berani berunding denganku? Dia adalah penjaga yang baik." Joko mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi tekad. Karena Ratu tidak membutuhkan penjaga yang diikat oleh rasa takut. Ratu membutuhkan penjaga yang rela berkorban. Hamba menawarkan diri, Ratu. Joko menuju ke arah hutan. "Hamba telah melihat betapa berharganya alam ini, Ratu. Hamba telah melihat keindahan luar biasa Sindoro yang Ratu jaga. Hamba berjanji, hamba akan menggunakan sisa hidup hamba untuk menjaga alam bumi Sindoro ini. Hamba akan menjadi watchdog bagi base camp. Hamba akan mengawasi setiap pendaki nakal. Hamba akan menyuarakan agar tidak ada sampah, tidak ada coretan, tidak ada perusakan hutan. Hamba akan mengajarkan kepada semua orang tentang rasa hormat terhadap gunung ini, agar tidak ada lagi yang berani mencuri atau mengganggu kedamaian Ratu. Hamba akan melakukan ini seumur hidup hamba." Joko kembali bersujud. "Ratu, terima hamba sebagai pelayan di dunia nyata, bukan pelayan yang terikat perjanjian darah, tetapi pelayan yang terikat pada sumpah pengabdian. Biarkan Rian bebas, agar hamba bisa menjalankan pengabdian ini tanpa bayang-bayang kegagalan yang akan menimpanya." Keheningan melingkupi lapangan itu. Darasindara menatap Joko, lalu beralih ke Rian. Mata hitamnya menembus Rian, menguji ketulusan permintaan Joko. Rian merasakan hati Joko. Pemuda itu benar-benar tulus. Pengalaman pahit ini telah mengubahnya dari pendaki egois menjadi penjaga alam yang berdedikasi. Aruna di samping Rian tersenyum tipis. Ini adalah persembahan yang sempurna.
Akhirnya Dara Sindara mengangguk perlahan. Baiklah, aku terima sumpah pengabdianmu, Joko. Itu adalah penawaran yang lebih berharga daripada 1000 sukma yang ketakutan. Dara Sindara mengulurkan tangannya yang anggun ke arah Rian. Energi yang mengikat Rian terasa seperti tali yang ditarik kencang dan kemudian putus. Rian merasakan beban berat yang selama ini menekan jiwanya terangkat sepenuhnya. Ikatan perjanjian darah itu telah terlepas. Perjanjian denganmu, Rian, aku batalkan, kata Dara Sindara. Kau dan jin pendampingmu, Aruna, bebas. Pergilah, biarkan dia memenuhi takdirnya. Rian membungkuk dalam-dalam. Terima kasih Ratu Agung, kami pamit. Dara Sindara kemudian menoleh ke arah Joko. Kini kau adalah penjaga gerbang duniaku, Joko. Sumpahmu telah mengikatmu pada Sindoro, lebih dari tali temali pendakian manapun. Kau tidak boleh lagi mendaki untuk kesenangan pribadi. Setiap langkahmu di gunung ini adalah tugas. Setiap pendaki nakal yang kau usir adalah laporan bagiku. Dara Sindara mengangkat bungkusan batu biru itu dengan energi murninya, dan batu itu terbang melayang kembali ke tempatnya semula di antara akar-akar pohon besar, bersinar terang. Pergilah dan jangan kecewakan aku, perintah Dara Sindara. Joko bangkit. Ia membungkuk hormat sekali lagi. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa takzim yang mendalam. Ia merasa ia baru saja mendapatkan tujuan hidup baru yang jauh lebih besar daripada sekedar mengambil foto alam. Joko dan Rian berjalan kembali menuruni gunung, kembali ke tempat Pak Budi dan tim SAR yang menunggu. Begitu mereka keluar dari area gerbang spiritual, kabut tebal segera hilang, digantikan oleh embun pagi yang segar. Saat fajar mulai menyingsing, mereka berdua muncul. Pak Budi dan tim SAR segera menyambut mereka dengan wajah lega. Bagaimana, Nak? Tanya Pak Budi. Rian tersenyum lega, senyum yang tulus. Sudah selesai, Pak. Joko sudah benar-benar pulih dan perjanjiannya sudah terpenuhi. Dia bukan lagi korban, dia adalah penjaga. Joko tidak banyak bicara. Saat mereka kembali ke base camp, Joko segera mengemasi barang-barangnya. Ia menyerahkan kunci motornya kepada Rian. Tolong dibawa, sering datang kemarian. Aku tidak akan pulang, kata Joko. Rian terkejut. Maksudmu? Aku sudah bersumpah. Aku tidak bisa meninggalkan Sindoro. Aku akan tinggal di base camp ini. Aku akan mencari pekerjaan di desa bawah. Dan aku akan menjadi relawan di base camp ini, memastikan tidak ada lagi pendaki yang berbuat onar. Aku akan menjadi mata Dara Sindara di sini. Joko tersenyum tipis. Petualangan soloku telah berakhir. Kini pengabdian soloku dimulai. Rian menatap temannya itu. Ia melihat perubahan drastis di mata Joko. Mata yang tadinya serakah dan ketakutan kini bersinar dengan tujuan dan tanggung jawab. Rian mengangguk. Aku akan menjagamu dari kejauhan, Joko. Aku bebas, tetapi aku tidak akan pernah melupakan hutangku padamu. Hubungi aku jika kau membutuhkan bantuan spiritual. Rian menepuk bahu Joko. Ia tahu Joko tidak lagi membutuhkan dirinya sebagai perisai. Joko telah menjadi perisainya sendiri. Rian pergi meninggalkan base camp itu beberapa jam kemudian, membawa keris kecil dari Joko sebagai kenang-kenangan dan beban spiritual yang terangkat dari bahunya. Aruna, jin pendampingnya, berjalan di sisinya, kini memancarkan cahaya yang lebih tenang dan bahagia. Kau melakukan hal yang benar, Rian, bisik Aruna. Kau tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga memberikan tujuan kepada manusia itu dan membawa kedamaian pada penjaga gunung. Semoga begitu, Aruna, jawab Rian, menoleh sejenak ke arah puncak Sindoro yang kini terlihat jelas di bawah langit biru. Joko tetap tinggal. Ia menjadi relawan paling berdedikasi di base camp. Ia sangat keras terhadap pendaki nakal dan disiplin dalam menjaga kebersihan gunung.
para pendaki lama dan warga desa mulai memanggilnya Joko sang penjaga. Dan di malam-malam sunyi, saat Joko berjaga di base camp, ia kadang merasakan angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma melati. Ia tahu itu adalah kehadiran Dara Sindara yang kini menjaganya sebagai imbalan atas pengabdiannya. Batu biru itu, pusaka Ratu Agung, tetap tersembunyi jauh di dalam akar pohon, bersinar sebagai mata batin sang penjaga, menjamin bahwa perjanjian baru telah terukir. Kedamaian alam dipertukarkan dengan dedikasi manusia. Kisah Joko menjadi legenda di base camp, sebuah peringatan menakutkan bagi setiap pendaki yang berniat serakah. Sementara Rian kini bebas melanjutkan perjalanannya, membawa pelajaran berharga bahwa terkadang melepaskan ikatan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan jiwa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah, yang ditulis oleh Mas Rian. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai teman-teman. Fakta secara pamit dulu, terima kasih juga untuk penulisnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.